Welcome to Stylistic Channel. Hai, balik lagi di Stylistic Channel. Udah berapa hari nih? Seminggu ya? Seminggu dari episode ke-6. Sorry banget karena gue barusan pindahan kos. Ya, namanya juga pindahan, pasti agak-agak sibuk lah ya. Nah, berhubung udah agak-agak lama, makanya gue mau ngasih satu episode spesial dimana kali ini Stylistic Channel hadir dalam bentuk video. Kalau biasanya cuma suara aja kan, nah sekarang video. Nah, di episode ke-7 ini gue mau ngebahas tentang biaya-biaya yang bakal lo keluarin selama lo jadi mahasiswa STAN. Oke, yuk kita bahas bareng aja. Jadi gini, untuk yang masalah pertama adalah masalah kos. Kecuali lo punya rumah atau lo tinggal di sekitar Jakarta atau sekitar kampus STAN, lo wajib ngekos. Karena kalau misalkan lo tinggalnya di Jakarta, lo bisa pulang pergi. Tapi kan kalau misalkan lo tinggalnya di luar Jakarta atau di luar Jawa, lo pasti wajib ngekos ya. Mau masak, mau pulang ke rumah, gak mungkin lah ya. Yang kedua adalah masalah makan. Ada yang gak butuh makan? Pasti semua butuh. Gue gak usah ngejelasin nih. Yang terakhir adalah belanja. Belanja itu contohnya misalkan kayak pulsa, terus kebutuhan sehari-hari, misalkan kayak alat-alat mandi, terus apa lagi ya, alat tulis, ya pokoknya kebutuhan lo sehari-hari lah juga termasuk. Misalnya kayak lo butuh cemilan kayak gitu. Nah, yuk kita bahas secara detail satu persatu. Ya gini, untuk kos itu ada yang namanya kos tahunan dan ada yang namanya kos bulanan. Ini cuma beda masalah pembayaran aja sih, tergantung yang punya kosan itu dia mintanya kayak gimana. Oke. Oh ya, sebelum kalau lo belum pernah ngekos, gue mau ngasih tahu ada beberapa aspek yang sebaiknya lo perhatiin dalam milih kos. Yang pertama adalah masalah jarak ke kampus. Bisa aja kos lo nyaman, kosnya enak, tapi jaraknya jauh ke kampus kan juga bisa bikin repot, ya kan? Yang kedua masalah lingkungan dari sekitar kos tuh kayak gimana. Bisa jadi kos lo asik tapi ternyata lingkungannya kumuh gitu kan, ya gak enak juga. Kemudian suasana di dalam kos, apakah kosnya panas atau kosnya dingin, penghuninya gimana, teman-teman kosan lo, ya kan. Ketiga masalah fasilitas. Menurut gue ini yang paling penting ya, karena yang namanya fasilitas ini bakal mendukung aktivitas lo sehari-hari, ya termasuk juga lo bakal nyaman atau enggak. Yang terakhir adalah masalah pemilik atau owner ya, pemilik kos. Ini juga menurut gue bermasalah juga kalau misalkan nggak enak. Bisa jadi jarak enak, lingkungan oke, suasana juga memungkinkan, fasilitasnya bagus, tapi pemiliknya nggak enak, ya sama aja. Pemiliknya galak, suka marah-marah, ya sama aja sih. Pokoknya semua aspek ini saling berkaitan ya. Oke, tadi kalau gue ngomongin masalah aspek, sekarang gue mau ngomongin masalah biaya. Jadi masalah kos tadi tahunan. Yang tahunan itu selama ini yang gue pernah temuin yang paling murah 2,5 juta, sedangkan yang paling mahal itu ada 10 juta. Selama ini yang gue pernah temuin, mungkin nanti ada juga yang lebih mahal, mungkin gak tahu ya. Kemudian untuk yang bulanan ini kira-kira 250.000 sampai 1,2 juta per bulan. Nah, oh ya, sebelumnya gue minta maaf kalau tulisan gue jelek, susah juga buat nulis ginian. Nah, apa sih yang membedakan harga di atas? Yang pasti menurut gue itu yang pasti dominan masalah fasilitas. Ini yang pasti yang bakal membedakan antara harga satu dengan yang lain. Fasilitasnya kayak gimana sih? Nah, untuk yang harga murah itu biasanya fasilitasnya standar itu ya kasur, lemari, meja, plus kursi. Tapi nggak semua kosan standar dia menjadi kursi sih. Ada beberapa juga yang nggak ada, tapi ya rata-rata ada. Nah, ini yang standar. Nah, termasuk yang standar ini biasanya kamar mandi di luar kamar ya, kamar mandi luar. Terus apa lagi ya, belum ada koneksi internet. Mungkin beberapa orang bilang nggak penting internet, tapi jangan salah, menurut gue sekarang internet itu pasti paling penting ya, karena
ntar kalau kuliah juga banyak tugas-tugas yang apa ya, data-datanya harus lo ambil dari internet kayak gitu. Nah ini yang masalah standar. Untuk yang agak-agak mewah tadi yang gue sebut mewah karena ya fasilitasnya juga bagus, selain itu juga harganya mahal. Di sini gue bilang mahal ya, mahal itu harganya yang udah termasuk kategori mahal di atas 6 juta. Biasanya selain dapat fasilitas standar, biasanya ada juga yang ini nih yang kelebihan-kelebihannya biasanya ada yang kamarnya luas. Kamar luas. Kemudian ada yang apa lagi ya? Kamar mandi dalam. Kemudian udah ada internet. Kemudian apa lagi ya? Oh, ada juga yang ini kos-kosannya udah ada AC. Kemudian bahkan ini ada yang ada fasilitas bersama, biasanya kayak kulkas, terus dapur, TV. Ini biasanya fasilitas-fasilitas bersama. Tapi juga ada juga yang beberapa kosan standar yang punya fasilitas bersama kayak ini. Ya, gue bilang beberapa ya. Tapi kalau untuk yang fasilitas mahal kayak gini biasanya udah ada kayak gini. Dan satu lagi yang gue pernah ketemu, yang harga berapa waktu itu ya, harga 10 juta mungkin, dia dapat sarapan. Nah jadi intinya kayak gitu, ada uang ada barang ya, mungkin semakin ya pastinya semakin mahal semakin banyak fasilitas yang lo dapetin kayak gitu. Nah tadi kan gue ngomongin masalah kos, sekarang gue mau ngomongin masalah ini makan. Jadi makan pastilah ya. Kalau berdasarkan pengalaman gue itu, gue makan seharinya sekali makan tuh 5-8 ribu per makan. Ini kan buat sekali makan ya. Ya rata-rata sehari itu 2-3 kali lah. Kalau pas nggak puasa ya ini berapa berarti, kira-kira 20 ribu kan. Nah kalau misalkan kalikan 30 dalam sebulan berarti berapa nih, 600 ribu. Kira-kira sini 600 ribu buat 1 bulan makan. Ini yang normal ya. Kalau gue pakai cara hemat, caranya gini, makan itu apa aja sih? Makan itu ada namanya nasi, sayur, dan satu lagi lauk. Kalau gue ini masak sendiri. Dengan masak sendiri lumayan hemat sih. Gue cuma butuh sekitar 60 ribu sebulan. Nah untuk sayur dan lauk yang gue beli dengan ya berapa ya, untuk sayur sama lauk katakan satu hari itu 10 ribu dikalikan 30 ya sebulan, itu sama dengan 300 ribu. Jumlahnya berapa? Sebulan 360 ribu. Itu buat makan selama sebulan. Ya walaupun masih kelihatan mahal, paling nggak gue bisa saving sekitar 240 ribu. Lumayan kan? Nah ini masalah makan. Kemudian kita mau bahas tentang belanja. Oke. Belanja ini sebenarnya nggak ada patokan pasti, cuman gue berdasarkan pengalaman gue aja waktu itu, gue rata-rata sekitar 200 ribu sebulan. Yang tadi gue bilang ya, belanja itu ada yang pulsa. Kalau gue sih ada ini selain yang tadi pulsa, mandi gitu kan, ada juga suplemen buat gue sendiri. Suplemen ini bukan harus vitamin gitu, yang penting bisa meningkatkan daya tahan tubuh gue. Misalkan kayak susu ya, terus buah-buahan, terus kadang-kadang juga gue beli madu, ya kadang-kadang juga vitamin dan lain-lain lah. Pokoknya masalah belanja juga berdasarkan kebutuhan lo kayak gimana ya, karena kebutuhan orang kan pasti beda-beda ya, termasuk juga kebutuhan cowok sama cewek pasti juga beda. Nah kayak gitu aja masalah biayanya. Itu tadi yang gue sebutin masalah kos, makan, dan belanja. Oh iya, kalau misalkan dibuat satu daftar, misalkan kos gue ambil yang tahunan jadi 4 juta ya. Ini yang
rata-rata yang standar harganya 4 juta. Kemudian untuk biaya bulanannya ada tadi, ada makan, kemudian ada namanya ganja. Gue ambil aja pakai yang cara agak-agak hemat, tapi ya ambil pertengahannya aja 400.000 lah sebulan. Kemudian untuk belanja ya 200 lah, hampir sama kayak gue tadi. Ini kalau dijumlahin sekitar 600.000. Nah, kira-kira kayak gini lah gambaran biaya yang bakal lo keluarin selama jadi mahasiswa per bulannya. 600.000 untuk per tahunnya, masalah kos 4 juta. Tapi ingat, ini adalah rata-rata aja atau berdasarkan pengalaman gue. Mungkin kebutuhan lo sama kebutuhan gue kan pasti berbeda ya. Mungkin ada yang bisa lebih murah, atau yang bahkan ada yang mungkin ada kebutuhan yang lebih, mungkin jadinya lebih mahal. Nah kayak gitu. Yang penting ada gambaran aja, oke? Nah sekian aja. Buat yang punya pertanyaan seputar STAN, lo bisa ajuin pertanyaannya lewat di Twitter @statistik ya, statistik. Untuk Facebook juga dia namanya statistik, bisa cari. Untuk SMS dan BBM lo bisa dapetin nomor dan pinnya di bio @statistik ini, oke? Nah sekian aja buat episode ke-7. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.